Pak polisi, itu dia bisa masuk. Pak, tahan dulu, itu jangan bisa masuk, itu udah mukul itu. Tahan dulu, kenapa bisa masuk di sini, Pak? Aksi rakyat yang menuntut hak angket di DPR RI terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 termasuk pemilihan presiden atau pilpres hampir berhasil diprovokasi oleh massa tandingan. Kerusuhan pun nyaris pecah di depan gedung parlemen tersebut di Jakarta 5 Maret 2024 sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman deh ya, pemanasannya udah ya. Pemanasannya udah. Balik, udah. Siapa yang mancing? Mau komen tetap di situ. Dari pantauan KBR News TV, massa yang menolak hak angket mendadak melemparkan botol-botol plastik bekas air minum ke arah kerumunan massa aksi rakyat yang menuntut parlemen untuk segera menyetujui penggunaan hak angket dalam sidang paripurna pada Rabu itu. Aparat kepolisian yang berjejer memagari dua kelompok ini sempat tidak berbuat apa-apa ketika massa tandingan melakukan aksi provokasi pelemparan botol plastik minuman. Mobil komando dari massa aksi rakyat pun sempat mundur disusul seruan agar massa aksi rakyat tidak terprovokasi sambil diserukan supaya aparat kepolisian untuk jangan hanya berdiam diri. Kita masih akan terus melanjutkan aksi mobil komando tetap di tempat semua. Tidak ada mundur. Kemarahan aksi rakyat yang masanya juga melibatkan kalangan buruh dan sejumlah mahasiswa pun bisa ditahan untuk tidak terprovokasi. Insiden tersebut terjadi tidak lama setelah anggota DPR RI Syahrul Aidi Mazat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berorasi di salah satu mobil komando aksi rakyat. Menurut legislator dari daerah pemilihan Riau II ini, PKS tetap mendesak supaya DPR RI menggelar sidang tentang hak angket. Terima kasih telah datang di rumah rakyat ini, di rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hati nuraninya hidup, akal sehatnya hidup, yang sangat menghargai suara rakyat, yang tidak menyukai negeri ini pemimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli, memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sepakat? Kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahkan banyak para pakar mengatakan, para rektor, guru-guru besar sudah bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwasanya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, di mana mereka itu diancam, diintimidasi, mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Dan itu turun tangan
segala kekuatan yang diberikan. Belum lagi kita tahu bagaimana coba bansos yang dikucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada bansos ketika pandemik, ketika COVID melanda Indonesia. Bayangkan, lebih 450 triliun bansos digunakan, dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Itu tidak bisa dibantah. Dan proses di pemilu, bagaimana kita lihat secara bersama-sama, bagaimana Sirekap bisa berubah angka-angkanya. Bahkan kalau dijumlahkan semuanya, satu TPS itu bisa 800 jumlah pemilihnya. Padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak. Ini fakta. Belum lagi ketua KPU-nya, komisaris KPU-nya banyak yang bermasalah. Ada suara-suara hati nurani dari penyelenggara, kita acungkan jempol, tetapi kadang-kadang mereka tidak berani. Macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimanipulasi. Tentu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya hati nurani tidak bisa diam melihat ini. Ini bukan masalah kalah dan menang, tetapi ini adalah masalah prosesnya. Prosesnya berlaku adil dan jujur tidak. Ini bukan masalah kalah dan menang. Kita siap kalah dan siap menang. Tetapi ketika kalah, harus yang menang harus dengan yang jujur. Ada ungkapan Bapak Refli Harun mengatakan, saya tidak rela dipimpin oleh pemimpin hasil kecurangan. Dan fraksi PKS pada paripurna tadi siang sudah menyampaikan bahwasanya fraksi PKS mengajukan hak angket untuk pengawasan pemilu 2024 ini. Begitu juga diikuti dengan PKB, begitu juga diikuti dari fraksi PDI Perjuangan. Politisi lain, partai politik lain yang tidak setuju, jangan tidak setuju, tidak mengakui hak angket ini, karena hak angket ini adalah konstitusional. Hak angket ini kita sepakati bersama ketika kita membuat undang-undang. Kenapa harus alergi dengan hak angket? Kalau orang tidak salah, tidak akan takut. Betul tidak? Maka hak angket ini akan berproses. Mudah-mudahan partai-partai yang lain, bahkan kita katakan partai yang sekarang berkoalisi, kalau punya hati nurani, ketika melihat kecurangan jangan takut untuk digulirkannya angket. Apalagi DPR ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Kalau pemerintah ini tidak diawasi, maka dia akan berbuat semena-mena. Kami berada di sini ditunjuk oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Dan undang-undang mengamanahkan bahwasanya pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil. Ketika ada indikasi bahwasanya pemerintah tidak melakukan pemilu ini, dalam hal ini KPU, secara adil dan jujur, maka berhak DPR untuk mengajukan hak angket. Maka lembaga pemerintahan ada yang ikut-ikut untuk mengintervensi, untuk memenangkan
pihak tertentu dalam pemilu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perjuangan kita ini akan menemukan hasilnya nantinya. Dan insya Allah kami akan berjuang di DPR. Dan tadi mulai pembukaan sidang kali ini sudah disuarakan agar hak angket ini kita gulirkan di DPR ini. Hak angket sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-undang ini menyebutkan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hak angket terkait kecurangan Pilpres 2024 pertama kali diserukan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sementara itu, para orator yang bergantian naik ke atas 3 mobil komando aksi rakyat mendesak Presiden Joko Widodo yang dinilai sebagai biang keladi dari semua kecurangan tersebut untuk segera mengundurkan diri atau diundurkan oleh rakyat. Diadili oleh rakyat Indonesia. Semangat! Termasuk harga-harga kebutuhan rakyat yang meningkat dan langka. Kita berharap ada komitmen kerakyatan dari anggota DPR RI terhadap situasi rakyat dan situasi bangsa kita hari ini. Lengserkan! 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 Insya Allah, Tasikmalaya, Jawa Barat, Banten siap untuk memajukan Jokowi. Takbir! Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marut di negara ini akibat dari kecelakaan, akibat dari kerakusan lembaga-lembaga, institusi-institusi yang seharusnya menjadi perlindungan. Apakah mungkin pemerintahan selanjutnya bisa kredibel, bisa dipercaya kalau saja awalnya kita sudah dicurangi? Lengserkan Jokowi, sangat. Kalau kita bicara akan berusaha untuk hak angket. Nah, kalau mengadu hak angket tanpa memaksulkan Jokowi hanyalah omong kosong. Betul tidak? Omong kosong tidak? Kalau memaksulkan Jokowi, maka kawan-kawanku semua, teman-temanku semua, persiapkan dirimu menjadi anggota parlemen jalanan. Kita harus gelar sidang rakyat untuk menghakimi Jokowi beserta kroni-kroninya. Salam perjuangan. Salam. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat yang tertindas. Baik. Yang saya hormati kepada seluruh pihak kepolisian dan seluruh elemen masyarakat yang berada di sekitaran DPR Republik Indonesia yang kita banggakan dan kita cintai. Sebelum saya memulai agitasi saya, perlu saya sampaikan dan perlu saya kabarkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Pengurus Besar HMI, khususnya Majelis Penyelamatan Organisasi, kami tadi siang sekitaran jam 1 telah melakukan aksi di depan Mabes Polri terkait menuntut ketidaknetralan Polri dalam mengawal pemilu 2024 ini. Dan kami sampaikan bahwa pemilu pada tahun 2024 ini tidak baik-baik saja, saudara-saudara. Ada segelintir oknum yang mencoba memainkan narasi-narasi politik untuk memenangkan salah satu paslon. Sadarkan semua masyarakat Indonesia
Aksi ini berlangsung ketika Jokowi sedang menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Australia. Pun, sebagaimana aksi pertama pada Jumat 1 Maret lalu, Jokowi juga tidak berada di Jakarta, melainkan memilih berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Kami harapkan semoga hak angketnya betul-betul wujud dan dilaksanakan di DPR agar kecurangan di Sirekap itu betul-betul diinvestigasi dan dicek, dan juga mudah-mudahan bisa menuju ke arah stop political dynasty. Kita mau juga tidak mau ada lagi Sirekap ini diganggu dan kecurangan yang terjadi di dalam pemilu, dan ujungnya kita harus makzulkan Jokowi. Itu yang kita harapkan akan terjadi di hak angket ini. Mudah-mudahan para perwakilan rakyat kita dapat mendengar aspirasi kita, karena terjadi banyak anomali dan kecurangan di dalam Sirekap KPU tahun 2024. Syarifah memastikan bahwa selama menghadiri KTT ASEAN tersebut, Jokowi akan disoroti oleh para kepala negara atau delegasi peserta KTT itu terkait terancam matinya demokrasi di Indonesia akibat intervensi Jokowi, terutama tentang berbagai kecurangan selama pemilu 2024. Kalau di KTT ASEAN itu memiliki sense of common sense dalam hati mereka, pasti mereka akan menegur kenapa kok Indonesia jadi seperti ini, kecurangan yang luar biasa dan juga nepotisme yang di luar kendali. Mudah-mudahan di KTT ASEAN mereka akan coba menegur Indonesia dalam hal ini. Jangan hanya kita bisa membela Gaza karena peri kemanusiaan, tetapi di negara sendiri ini tidak ada peri kemanusiaan kepada rakyatnya sendiri. Betul. Lari ke KTT dengan membawa rektor, dosen-dosen dari universitas swasta, maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa? Kalau menggalang konsolidasi untuk tidak pro dengan rektor dan dosen-dosen dari universitas negeri, kita tahulah maksudnya apa. Mahasiswanya tidak boleh ikut-ikutan untuk turun ke jalan. Itu aja. Mencari dukungan dari universitas swasta yang sekarang gratisan ke Australia. Adapun masa aksi rakyat ini berhasil ditenangkan oleh alunan tembang-tembang dangdut dari salah satu mobil komando yang mengajak mereka berjoget gembira. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.